selama-lamanya Yesus kami ditinggikan, selama-lamanya Yesus kami dimuliakan, selama-lamanya Yesus yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu kasih-Mu memenuhi hati kami, kasih-Mu memenuhi jiwa kami, melawat setiap kami, membawa setiap kami masuk dalam pujian penyembahan kepadamu. Engkaulah Yesus satu-satunya pusat pujian penyembahan kami. Itu sebabnya malam hari ini kami hadir di rumah kami masing-masing, karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang bela, Tuhan yang tebus, Tuhan yang selamatkan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh kembali menyembah-Mu, karena kami tahu Tuhan yang mampukan kami untuk tetap berdiri tegak menghadapi setiap masalah dan pergumulan kami. Betul, di hadapan kami masih ada tantangan yang harus kami hadapi, masih ada pergumulan yang harus kami selesaikan. Tapi ini yang kami percaya, tatkala kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, daripada-Mu kami dapatkan kekuatan. Sebab kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami tenang tatkala kami duduk diam di kaki Tuhan, sebab dari Yesus saja datang pertolongan kami. Kami ada di hari ini mengadakan kembali breakthrough prayer, di mana kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepadamu ya Allah, karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin sangat-sangat didoakan, sangat besar kuasanya. Dan hari ini kami akan lihat mujizat, karena kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada mujizat, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga setiap firman yang kami dengar malam hari ini kami mengerti. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena malam hari ini kita boleh kembali bersekutu, iya kan? Sekalipun kita tidak ada di rumah kita masing-masing, tidak ada di tempat yang sama, tapi kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya kita menyembah Allah yang sama, Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah di rumah kita masing-masing. Karena itu pastikan kita ambil Alkitab kita malam hari ini, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, tentang satu hal yang perlu kita pegang dalam hidup ini, yakni mujizat masih ada. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat pasti saya lihat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat pasti saya lihat. Ayo ketik di kolom komentar. Ya kan? Mujizat pasti saya lihat. Kenapa? Karena Yesus bilang bahwa orang yang percaya dia akan lihat mujizat. Nah, kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Matius 13 ayat 58. Satu ayat saja. Matius 13 ayat 58, firman Tuhan bilang begini, saudara. Dan karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena apa tidak banyak mujizat diadakan? Karena ketidakpercayaan mereka. Berarti di mana ada percaya, di sana lahir mujizat. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, apapun pergumulan yang hari-hari ini kita sedang ada di depan kita, satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia Allah, tetap pembuat mujizat. Amin. Kalau kita percaya bahwa kita punya Allah, kita menyembah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, pembuat mujizat sampai hari ini, maka apapun yang kita hadapi, dengar baik, kita nggak akan jadi orang-orang yang gampang down.
Kita nggak akan gampang jadi orang-orang yang gampang stres menghadapi masalah. Aduh gimana ya, susah nih kayaknya nggak ketemu jalan keluar. Aduh gimana ya, akhirnya ujung-ujungnya kita mulai menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kita nggak percaya karena dia mujizat, atau kita kurang yakin, kita bimbang. Yesus juga bilang kepada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Yesus bilang, katamu jika engkau dapat, tidak ada, apa dia bilang? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuh lihat. Kalau saudara percaya, maka saudara akan lihat mujizat. Kalau saudara tidak bimbang, maka saudara akan lihat kuasa dinyatakan dalam hidup saudara. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta kalau kita berdoa kita terlalu memaksa Tuhan. Kita berdoa, kita percaya dan kita berserah. Kita tidak mau memaksa karena kita tahu Tuhan yang atur hidup kita. Kita yang hidup diatur oleh Tuhan, bukan kita yang atur-atur Tuhan. Tapi bukan berarti karena Tuhan atur kita, kita nggak bisa percaya karena adanya mujizat dalam kehidupan kita, bukan? Kita percaya Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetap miracle worker. Haleluya. Dia tetap membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Sampai hari ini Yesus saya tetap buat mujizat. Di dalam Matius 21 ayat 21 Tuhan Yesus bilang begini. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, menjawab murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Lihat, ini kuncinya. Percaya dan jangan bimbang. Apa itu bimbang? Di satu sisi saya percaya, tapi di sisi lain saya melihat dengan mata saya apa yang menjadi pergumulan saya, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan saya. Disitulah saya mulai goyah. Kenapa? Karena di satu sisi saya percaya, Tuhan, aku percaya ketika aku berdoa mujizat masih terjadi. Tapi ketika aku membuka mataku dan menyelesaikan doaku, aku lihat pergumulan yang menggoncangkan imanku. Engkau sedang bimbang. Dan Alkitab jelas katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang, Pak, Bu, tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa sih mendua hati? Di satu sisi kau percaya mujizat masih akan kau terima, tapi di sisi lain kau mulai goyah. Yesus bilang sama murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, hal itu akan terjadi. Yang ngomong bukan murid-murid, yang ngomong bukan orang lain, yang ngomong Yesus. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Amin. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, masihkah kita percaya mujizat masih terjadi? Iya pendeta, saya percaya sekali kalau mujizat sampai hari terjadi. Ya kalau percaya, jangan stres ngadepin masalah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya nggak boleh panik, saya nggak boleh tertekan, saya nggak boleh depresi, saya nggak boleh stres menghadapi pergumulan apapun. Selalu ada jalan keluar yang Yesus buat hidup saudara dan saya. Kita nggak tahu jalan-jalan Tuhan, kita nggak mengerti, tapi cukup percaya apapun yang Tuhan buat selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. That is faith, itu iman. Engkau percaya sekalipun kau belum melihat. Matius 21 ayat 22-nya. Tadi ayat 21, sekarang ayat 22-nya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, apa dibilang? Dan dengan penuh kepercayaan. Lihat ya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Sama dengan apa yang Yesus katakan, dengan apa yang Alkitab katakan dalam Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa.
Yesus juga bilang, apa saja yang kamu minta dan doa dengan penuh kepercayaan. Jadi bukan cuma sekedar doa tapi ragu, bukan cuma sekedar doa tapi bimbang, tapi doa dan percaya. Sama-sama bilang sama saya, doa dan percaya. Tulis di kolom komentar, doa plus percaya sama dengan mujizat. Ini nih kuncinya, saudara. Ada orang-orang berdoa, tapi selesai doa dia khawatir. Iya kan? Ada orang-orang berdoa buat suaminya, buat istrinya, buat ekonominya, tapi selesai doa dia mulai goyang. Ingat perkataan Yesus dalam Matius 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta dan doa, dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi doa ditambah engkau percaya, engkau akan lihat mujizat. Doa ditambah dengan keyakinan, doa ditambah keyakinan akan besar, sangat besar kuasanya. Yakobus bilang. Jadi pastikan dalam kehidupan kita, kalau kita berdoa yakin dengan apa yang kau doakan. Ada orang-orang gak yakin dengan doanya. Emang bisa ya pendeta suami saya bertobat? Emang bisa ya istri saya berubah? Emang bisa ya anak-anak saya dilawat Tuhan? Emang bisa ekonomi saya dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan? Emang bisa, emang bisa. Padahal di satu sisi engkau berdoa. Kalau engkau berkata emang bisa, ngapain kau berdoa? Dengan kata lain, engkau mulai meragukan apa yang kau doakan. Engkau mulai bimbang dan berkata, jangan-jangan gak mungkin. Itu sebabnya saya pelajari ada beberapa hal yang kita harus pegang, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini. Ingat, dasarnya adalah karena percaya. Maka engkau akan lihat perkara-perkara dasar. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang belum pernah engkau lihat, itu yang Tuhan sediakan. Bagi dialah Yesus, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Jadi jangan pernah khawatir dengan apa yang kau doakan. Jangan pernah khawatir dengan apa yang engkau sedang gumuli hari-hari ini. Ya, saya pelajari ada beberapa hal, saya bagikan secara cepat. Karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, ya, pastikan saudara mengerti bahwa mujizat masih terjadi. Selama engkau percaya Yesus, selama engkau mengandalkan Dia, selama engkau hidup berserah, engkau akan lihat mujizat. Kuncinya sederhana, doa ditambah percaya, maka engkau akan lihat mujizat. Doa ditambah yakin dan tidak goyah dan tidak bimbang, engkau akan lihat doa orang benar besar kuasanya. Jadi yang pertama, karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, maka yang pertama yang harus orang percaya pegang, jangan stres, jangan depresi, jangan tertekan menghadapi masalahmu apapun. Kenapa? Karena masih ada jalan keluar yang Tuhan akan buat. Mungkin bagi kita pendeta kayaknya nggak mungkin deh orang ini bisa berubah. Hei, manusia yang pegang hatinya Tuhan. Bagi kita nggak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang berubah, Dia akan berubah. Siapapun dia, Saulus, Tuhan jamah hatinya, maka dia berubah 180 derajat. Jangan sampai 360, balik lagi dia nanti. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, itu mungkin bagi Allah kita. Amin. Itu sebabnya apapun pergumulanmu, apapun masalahmu yang kau bilang terlalu berat pendeta, terlalu susah, terlalu pedih, terlalu sakit, ingat, saya masih punya Tuhan. Kalau engkau bilang saya masih punya Tuhan, berarti saya akan lihat mujizat. Selama saya berdoa, selama saya mengandalkan Tuhan, selama saya berseru kepada Tuhan, dan saya mau belajar berserah, saya akan lihat mujizat yang Tuhan buat dalam hidup saya. Pastikan. Yang iblis mau hari-hari ini kita stres menghadapi tekanan. Kita beribadah, kita menyembah, kita berdoa, tapi ketika ada masalah kita mulai panik, kita mulai stres, kita mulai tertekan. Itu yang setan mau.
Sehingga akhirnya dia mencengkeram hati kita dengan ketakutan, pikiran kita dengan kekhawatiran. Agar sia-sia kita berdoa. Ya. Matius 13 ayat 58 yang tadi kita pelajari sama-sama. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Berarti dasar mujizat adalah percaya. Kalau engkau adalah orang percaya, kalau engkau ngaku engkau adalah orang percaya, maka engkau layak dan engkau pasti ngalamin mujizat. Hanya sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah saya tetap mau pegang apa yang Tuhan janjikan, atau saya yang mau berpaut kepada apa yang saya takuti dengan segala macam kekhawatiran yang saya hadapi? Ya. Jadi karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, maka yang pertama, jangan tertekan, jangan stres, jangan depresi menghadapi apapun pergumulan kita. Ingat, ini yang selalu saya ulang-ulang dan saya ajak untuk setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani setiap harinya. Kalau Tuhan izinkan satu permasalahan, kalau Tuhan izinkan satu pergumulan, maka Tuhan selalu sediakan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Karena Tuhan setia, Dia akan menyediakan jalan keluar dalam kehidupan. Yang kedua, karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, maka belajar untuk serahkan hidup kita sama Tuhan Yesus. Kita belajar menyerahkan hidup kita karena kita tahu dengan kekuatan kita nggak mampu gitu loh. Kita manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Itu sebabnya Tuhan Yesus minta kepada kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Yesus sudah minta, ayo datang sama saya. Kita tetap kekeh, kita tetap berpegang pada masalah kita, pergumulan kita, sambil berkata, udah biarin saya aja yang ngurusin ini pendeta. Saya aja yang ngurusin Tuhan. Karena Yesus sudah minta masalah kita, Yesus sudah minta pergumulan kita. Kita mau nggak berikan? Kita mau nggak serahkan hidup kita? Yohanes 6 ayat 37. Yohanes pasal 6 ayat 37. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Saudara datang sama Yesus tidak akan pernah dikecewakan oleh Yesus. Engkau datang kepada manusia, engkau minta tolong sama manusia, engkau bisa ditolong, tapi diperhitungkan. Tapi diungkit-ungkit, lu udah gue tolong ya, lu gak inget dulu gue tolong gak ya kan? Diungkit-ungkit. Tapi orang yang datang sama Yesus, dahsyat saudara, orang yang datang sama Yesus tidak akan dipermalukan dan tidak akan dibuang. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, engkau punya pergumulan, apapun pergumulanmu. Mungkin pergumulanmu rumah tangga, mungkin pergumulanmu kesehatan, mungkin pergumulanmu keuanganmu, ekonomimu yang sedang bergoncang. Saya ajak setiap kita, ayo datang sama Yesus. Datang sama Yesus, bersimpuh di kaki Yesus, minta Tuhan belas kasihanmu ada atas hidupku. Karena Yesus yang sanggup memuaskan hasratmu. Barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, ia tidak akan kubuang. Datang sama Tuhan. Kau mau melihat perkara-perkara dahsyat, kau mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, datang sama Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dibuang. Mungkin kita yang sering buang Yesus, kita yang sering pergi meninggalkan Yesus oleh karena harta, kedudukan, pasangan hidup, oleh karena jabatan-jabatan ditawarkan, oleh karena satu dan lain hal, kita bisa membuang Yesus. Tapi Yesus tidak pernah buang saudara dan saya. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Yesus katakan seperti itu. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, maukah kita datang sama Yesus?
Maukah kita datang sama Yesus? Yesus terbuka. Dia mau menerima kita, siapapun kita. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang sampai tidak bisa diputihkan oleh Dia. Kematiannya di atas kayu salib memutihkan dan menyelamatkan hidup kita. Yang ketiga, karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, maka yang pertama, jangan stres, jangan depresi menghadapi apapun. Karena kita tahu mujizat masih terjadi. Berarti kalau ada pergumulan, saya tahu ada jalan keluar yang Tuhan akan sediakan buat saya. Yang kedua, karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, maka belajar untuk serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita gak mau salah langkah, kita gak mau salah mengambil keputusan. Itu sebabnya Tuhan, ini hidupku, karena aku datang kepadamu, Engkau tidak akan pernah membuang aku. Bagian kita belajar berserah sama Tuhan. Karena seringkali pergumulan, masalah, tantangan yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mengambil alih perhatian kita, untuk kembali terfokus kepada Tuhan. Yang ketiga, karena mujizat masih terjadi sampai hari ini dalam hidup kita, maka jangan hidup mendua hati. Apa sih mendua hati? Itu tadi saya bilang, di sisi lain kau percaya bahwa Yesus masih buat mujizat, disebabkan kau berdoa. Tapi di sisi lain, ketika engkau membuka matamu, ketika engkau melakukan aktivitas keseharianmu, engkau mulai kembali khawatir, engkau mulai kembali bimbang. Yesus bilang, siapa yang bisa menambahkan sehasta saja dalam hidupnya jika dia khawatir? Gak ada. Selangkah dalam hidupnya dia tidak akan bisa maju kalau dia khawatir. Itu sebab Yesus bilang, jangan khawatir, jangan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Engkau kenal Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan jadi orang-orang yang khawatir. Alkitab jelas mencatat, sungai engkau akan seberangi dan tidak akan dibiarkan kau dihanyutkan. Api akan kau lalui, tapi tidak akan dibiarkan kau terbakar. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Yang terakhir, yang keempat. Jadi yang ketiga, jangan hidup mendua hati. Apa itu mendua hati? Bimbang. Apa itu mendua hati? Di satu sisi percaya, tapi di sisi lain masih khawatir. Ya, Alkitab jelas katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apapun. Dan yang keempat, yang terakhir, karena mujizat masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, maka teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, dan terus berdoa. Kita berdoa karena kita percaya ada kuasa dalam doa. Kita berdoa karena kita percaya kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Kita berdoa karena kita tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu pastikan, jangan jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa. Suatu kali Yesus mengumpamakan, ada perumpamaan Yesus bagikan tentang hakim yang lalim. Itu sebabnya Yesus bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ada orang-orang yang berdoa, tapi di satu sisi dia mulai khawatir karena dia lihat, kok doa saya gak dijawab-jawab ya. Ada orang-orang yang terus berdoa, tapi di sisi lain dia mulai jenuh, dia mulai capek dan berkata, Tuhan, kok saya berdoa-doa tapi saya gak lihat jawaban doa. Pegang hal ini. Bukan kita yang ngatur Tuhan, kita yang diatur oleh Tuhan. Bukan berarti kita berdoa lalu kita bisa ngatur-ngatur Tuhan. Kita berdoa tanda kita tahu, Tuhan, aku berserah, hidupku milik Tuhan. Kita berdoa karena kita percaya kita bisa memohon belas kasihan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kapan Tuhan jawab doa kita dan bagaimana cara Tuhan jawab doa kita, itu bukan hak kita. Sama-sama bilang sama saya, itu bukan hak saya. Yang saya tahu doa saya pasti dijawab. Bagaimana caranya Tuhan jawab doa saya, kapan Tuhan jawab doa saya, itu bukan urusan saya. Ada hal-hal yang memang harus Tuhan kerjakan. Ada hal-hal yang memang bisa kita kerjakan. Itu sebab malam hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, hidup kita di dunia tidak terlepas dari masalah. Saudara, siapapun kita,
Berapapun penghasilan kita setiap bulan, kita masih punya masalah. Kita masih punya masalah. Ada orang banyak hartanya, masih gak bisa tidur. Ada banyak orang harta tapi gak bisa menikmati. Berarti masalah dalam kehidupan setiap kita bisa dialami oleh siapapun. Siapapun dia, apapun latar belakang dia, bagaimanapun kayanya dia. Namanya pergumulan hidup, selama kita masih hidup di muka bumi, itu masih bisa menimpa kita. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Tuhan yang memampukan kita tetap berdiri tegak menghadapi badai hidup kita. Tuhan yang membuat kita tetap lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Semua karena Tuhan yang mampukan kita. Di malam hari ini, dalam ibadah online, breakthrough and fasting prayer, doa puasa yang disertai, doa terobosan disertai doa puasa, saya mengajak setiap umat Tuhan, miliki iman, percaya bahwa sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kalaupun kau berdoa dan kau belum lihat jawaban doamu, bukan berarti itu tidak dijawab. Engkau hanya perlu menunggu, engkau hanya perlu menanti. Sampai kapan? Jangan atur Tuhan. Peganglah apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Lakukan apa yang sudah engkau lakukan sampai hari ini, dan kau akan melihat, engkau sungguh akan melihat jerih lelahmu dalam engkau mencari Tuhan, dalam engkau beribadah kepada Tuhan. Tidak akan ada yang sia-sia. Setiap tetesan air matamu yang tertumpah itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Tugas kita percaya, tugas kita berserah, tugas kita jangan pernah jemu-jemu berdoa, dan tugas kita jangan bimbang menghadapi apapun. Ingat, kita masih punya Tuhan. Kita masih bisa melihat mujizat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami bersyukur buat setiap benih firman-Mu yang kami dengar. Bahwa kami tahu dalam Yesus hidup kami aman. Dalam Yesus kami akan selalu lihat mujizat. Dalam Yesus sungguh kami melihat perkara-perkara dahsyat dinyatakan atas hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba percaya firman termaterai dalam hati kami, sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani, maupun yang nantinya mereka akan menyaksikan siaran ini secara relay, Tuhan memberkati Riran, Tuhan memberkati, sehingga setiap umat Tuhan yang mendengar firman-Mu malam hari ini, siapapun mereka, dimanapun mereka ya Bapa, biarlah mereka dijamah Tuhan, sehingga tidak lagi ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengalami depresi, tertekan akan masalah mereka. Tapi kami orang-orang percaya, karena kami tahu mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Firman termaterai dalam hati kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, saat yang indah bagi setiap kami kembali mengangkat setiap formulir doa yang olehnya Tuhan percayakan untuk kami tulis dalam selembar kertas yang kami angkat di altar kudus Tuhan. Mari umat Tuhan, dimanapun kau berada, angkat setiap pokok doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Angkat pokok doamu di altar kudus Tuhan malam hari ini bersama-sama. Bapa, di tangan kami ada setiap pokok-pokok doa, baik hamba yang mengangkat di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang mengangkat setiap formulir doa mereka di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap pokok-pokok doa yang kami tuliskan, kami percaya Tuhan sudah menjawabnya. Dan sungguh kami akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Allah sediakan di dalam nama Yesus.
Kami mengangkat setiap pokok-pokok doa yang tertulis ke dalam altar kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan kami berkuasa. Kami percaya mujizat masih terjadi. Itu sebabnya kami berdoa dan berdoa. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Sungguh kami melihat campur tangan Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Apapun yang hari-hari kami hadapi, apapun yang hari-hari ini umat Tuhan gumuli, kami percaya ini adalah cara Tuhan untuk kami melihat kemuliaan Tuhan. Izinkan kami melihat mujizat, dan ketika kami melihat mujizat, izinkan kami bersaksi. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, Roh Kudus gerakkan hati kami, sehingga melalui perkataan-perkataan kami, banyak jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa dikuatkan. Di dalam nama Yesus, Hamba berdoa ya Tuhan, mengucapkan berkat atas umat-Mu. Tambahkan kesetiaan dalam hati mereka untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya kami tak lupa berdoa buat kota dan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa diberkati. Roh takut dan gentarkan Tuhan diberikan atas mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat daerah-daerah yang sedang terjadi konflik hari-hari ini Tuhan, secara khusus di Bolmong, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga ada kedamaian, ada keamanan, ada ketentraman atas bangsa kami, bahkan kota-kota daerah di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus. Hidup kami milik Tuhan, kami dijaga, kami dipagari, kami dilindungi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Berkat-Mu ada atas setiap rumah tangga, anak-anak Tuhan yang bergabung dalam ibadah malam hari ini. Kami percaya jerilah kami dalam kami mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tangan Tuhan nopang, tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan meneguhkan. Pada akhir kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami malam hari ini. Sebentar kami juga akan kembali beristirahat. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara kami, Tuhan sertai, Tuhan tolong hidup kami. Bahkan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa sesuai dengan apa yang sudah kita dengar firman Tuhan tadi. Apapun yang kamu doakan, percaya dan jangan bimbang, maka kamu akan menerima apa yang kamu doakan. Kapan dan bagaimana cara Tuhan menjawab, itu bukan hak kita. Biar kita belajar berserah kepada Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan bertemu dalam doa pagi. Dan saya minta izin karena hari Senin dan hari Selasa mungkin saya tidak mengadakan ibadah doa pagi. Saya izin saudara, karena saya harus ada pelayanan di Jawa Tengah, tepatnya di Ungaran. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya pergi beberapa hari. Jadi hari Kamis kita baru mengadakan ibadah doa pagi. Ya, catat baik-baik, Senin, Selasa, Rabu kita tidak ada doa pagi. Saya berharap setiap umat Tuhan tetap berdoa, tetap bersekutu, dan terus doakan kami di tempat ini, karena kita saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita sungguh boleh melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, hari Kamis kita baru kembali akan bertemu dalam ibadah doa pagi bersama-sama melalui platform Facebook, Zoom, dan Instagram. Bagikan kembali doa malam hari ini agar banyak umat Tuhan tetap terus miliki pengharapan, tetap terus berdoa, dan tetap terus melihat mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.